terkait dengan transaksi dengan fintech. Ada pay itu kan semua menggunakan pay. Jadi ketika si customer masukin uang, kemudian mereka dapat bisa cashback, bisa bonus, bisa voucher. Ada keuntungan. Ada keuntungan. Ya. Itu gimana Ustaz pandangannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini selalu hadir nih narasumber-narasumber yang memang di bidangnya sangat fokus dan ada keresahan-keresahan tertentu nih, tentunya di takjil kali ini di Ramadan. Bersama Ustadz Zul, ini sudah ada Sony. Sony ini founder Martabak Orange, Ustadz. Waduh, martabaknya. Bisa dibilang ini tradisi kalau mau cabut dari kantor, orang mau resign di perusahaan. Biasanya perpisahannya pakai martabak ini. Karena tempatnya di dekat-dekat kantor-kantor nih. Di Kuningan, di mana gitu kan. Kantor gue dulu begitu, bro. Nah, jadi buat teman-teman di sini nanti akan ditanyakan sama Sony ke Ustadz Zulkarnain Sunusi hafizahullah taala tentang apapun itu hubungannya yang memang lagi dijalankan. Nah, ini karena konsepnya di takjil kali ini spesial Ramadan nih. Ya, monggo mau langsung ditanyakan? Ya, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Terima kasih Bang Dery sudah ngundang saya yang kedua. Oh iya, kedua kalinya. Ya, kemarin sempat FYP katanya. Iya betul. Rame. Masya Allah. Potongan-potongan videonya di FYP TikTok tuh seru. Iya. Baik Ustadz, sebagai pengusaha yang masih banyak belajar, Masya Allah. ada banyak sih beberapa yang menjadi keresahan dari saya dan teman-teman. Mulainya yang pertama dari ini dulu deh, logo dulu. Waduh, awal-awal langsung. Karena saya ditanya nih, ini ada logonya kan, nih logonya kok gambar orang. Ini bukan orang saya bilang, ini kartun sebenarnya. Wah, ini seru nih. Kartun nggak boleh, maksudnya gitu kan? Iya. Karena kan ada kartun mengenai cerita anak atau apa kan, saya kan membandingkan seperti itu dan terutama terkait dengan logo sebagai pembeda dari brand lain. Oh, ciri khas. Apakah ciri khas itu harus bergambar makhluk hidup? Nah, itu kan jadi pertanyaan. Tanda saya tidak ada ilmunya, jadi kesempatan banget ini saya nih. Daripada saya ditanya sama orang-orang dan netizen, ini kok ada gambar anak ya? Gimana nih maksudnya? Nah, kesempatan ini saya minta Ustadz minta tolong di review ya, bahasanya di review. Tolong di review dong. Ini gimana sih nih terhadap logo kartun ini? Tapi emang tidak ada bermaksud untuk menandingi ciptaan Allah. Menandingi ciptaan Allah itu enggak, tapi emang untuk menjadi faktor pembeda. Dan Orange ini kan tagline-nya tuh memberikan keceriaan. Jadi ketika ngelihat ini kita menjadi ceria, niatnya sih begitu. Kalau cuma tulisannya aja kan kita nggak menjadi ceria, makanya kan. Waduh, bro, ini itu, kan Ustaz. Biasanya kan kita kadang nanya nonton video Ustadz gitu ya. Iya. Karena mungkin kita usahanya biar ya agak sungkan-sungkan mau nanya. Kalau sekarang bayangin, kebayang nggak? Ada Ustadz Zul komentarin depan ada produk ente lagi. Justru ini kesempatan. Wah, thanksin sih asli. Waduh, foto lu Ustaz, barakallahu fikum. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jadi masyaallah ya, sebenarnya kita dalam hidup itu bagaimana beramal sesuai dengan tuntunan, kalau bahasa lebih keren ya, beramal dengan sunnah. Beramal dengan sunnah itu bagian dari kehidupan kita. Apalagi Ramadan ya. Ramadan itu salah satu hikmahnya. Kan kita diperkenalkan tuh syariat-syariat, tuntunan Nabi. Nanti makan sahur itu sampai matahari sampai fajar subuh terbit, ya kan? Nanti bukanya setelah matahari terbenam. Kita diperkenalkan dengan sunnah, tuntunan. Itu kan melatih kita supaya kita selalu ada hidup dengan sunnah. Nah itulah pengaruh-pengaruh itu dalam kehidupan pasti. Salah satunya kalau kita punya brand ditanyakan, ini gimana? Itu kan keseriusan ya. Hidup di atas sunnah. Itu dari sebab keberkahan dalam hidup. Karena berpegang dengan sunnah itu keselamatan. Berpegang dengan sunnah itu kesuksesan yang sebenarnya. Masya Allah. Iya. Jadi seorang dia berpijak di atas sunnah saja, itu seakan-akan dia sudah melangkah jauh sekali. Ya, jauh sekali. Karena itu kata sebagian sahabat radhiyallahu taala anhu, ya ma'asyarul qurra istaqimu, wahai sekalian para penghafal Al-Quran, istiqamah kau. Istiqamah kalian. Fa idza istaqamtum faqad sabaqtum sabaqan ba'ida. Kalau kalian istiqamah, jalan lurus saja di atas jalan sunnah,
kalian sudah segera di depan yang sangat jauh. Tapi kalau kalian in akhadtum yaminan wa shimalan, kalian ngambil kanan dan kiri, faqad dhalaltum dhalalan ba'idan. Kalian akan menyimpan dengan penyimpangan yang jauh. Ya sebenarnya di situ hikmah juga ya, sebab intinya sebenarnya sukses itu kita berada di atas tuntunan, itu kita sukses sebenarnya. Tapi kapan kita keluar, walaupun dari dunia disebut sukses, tapi itu tanda petik kalau dia keluar dari tuntunan akan menjadi sukses tanda petik namanya. Baik, jadi sebenarnya di gambar itu pokok yang dikatakan gambar itu sesuatu yang tetap. Oke. Apakah dia digambar langsung dengan tangan atau dicetak, diukir, itu yang disebut dengan gambar sebenarnya. Nah, kalau dia pakai fotografi itu kan sesuatu yang terkumpul-kumpul, ya itu yang kemarin saya cerita ada silang pendapat ya di dalamnya. Nah, tapi kalau dia masuk di dalam ranah video misalnya langsung dari orang, itu kan juga sama, dia bukan gambar tetap, sesuatu yang berjalan, bukan tetap begitu. Itu dari ulama ada yang membolehkan. Seperti kita di video seperti ini ya, kan dirana membolehkan sebab dia bukan gambar tetap, sesuatu ditampilkan, terus dia hilang gitu. Ya, tapi kalau dia asalnya dari hasil karya tangan kita yang tulis, kita yang buat. Ya setelah itu kita videokan pun berjalan seperti kartun ya, atau misalnya kita simpan di produk apapun, itu sama saja masuk di hitungan gambar namanya. Oke. Nah, di inti di gambar itu kenapa dilarang di dalam syariat kita? Mungkin kemarin itu saya terangkannya di sebagian pertemuan, saya lupa di kemarin ini nanya logo apa poster gitu-gitu. Poster iya. Jadi saya sudah terangkan berbagai pendalilan tentang haramnya gambar makhluk bernyawa. Bahkan sebagian ulama kita nulis buku yang mengumpulkan riwayat-riwayat tentang hal tersebut. Itu adalah suatu hal yang dimaklumi, tidak diragukan tentang hal tersebut. Cuma Nabi itu ketika beliau menaklukkan Makkah, beliau masuk ke Ka'bah, beliau temukan di dalam Ka'bah itu dari perbuatan kaum musyrikin mereka ada gambar-gambar. Ya. Maka Nabi SAW menghapus dengan tangan beliau yang mulia gambar-gambar itu. Dan ada sebagiannya yang disebutkan bahwa yang dihapus itu adalah kepalanya. Ya sebenarnya inti pada gambar itu adalah kepala. Jadi kalau dia sudah hilang kepalanya, ada badan, ya itu sebenarnya nggak ada masalah. Sepanjang bukan badan yang membawa fitnah ya, misalnya ada aurat, itu haramnya karena membawa fitnah. Ya, tapi kalau wajah pada gambar itu sebenarnya hakikatnya di wajahnya atau di kepala. Ya kalau bisa dimodifikasi di masalah kepala itu, silahkan. Ya kan keceriaan itu kan tidak mesti dalam bentuk gambar juga kan, tidak mesti lengkap juga. Itu tugasnya konten kreator. Iya itu benar-benar. Kalau dipisah Ustadz, misalnya memang dia dipotong kepalanya misah sama badan dia, tapi mungkin mukanya masih tetap kelihatan unsur makhluk hidup gitu Ustaz. Ya itulah yang perlu diinikan supaya dia kelihatan muka itu, hilangnya wajah itu kan unsur yang membedakan ya. Jadi gimana settingannya yang jelas itu terpenuhi, maka insyaallah taala tidak ada masalah. Oh, kalau cuma mulut doang ketawa melambangkan keceriaan, tanpa mata, tanpa hidung, nggak apa-apa ya Ustaz? Nah, itu mungkin nggak ada masalah ya, sebab dia nggak begitu jelas ya. Mata yang jadi kuncian itu Ustaz. Jadi itu kan wajah semuanya, kepala. Kalau dihilangkan kepalanya itu pasti aman. Tapi kalau ada bentuk sedikit itu masih meragukan sih sebenarnya. Cuman kalau dari sudut kita bilang tidak boleh atau kayak gimana, dia nggak mirip juga ya, tidak mirip juga. Baik, jadi saya sendiri selalu itu memberi nasihat. Seorang itu kalau berada di sekitar larangan, dia bisa keluar darinya 100%. Itu lebih bagus. Sebab kalau kita dekat-dekat ke larangan, khawatir juga kita jatuh di dalam larangan. Banyak konten kreator di pinggir jurang tapi lebih terkenal. Iya, karena katanya di pinggir jurang lebih cepat. Katanya karena menantang katanya di pinggir jurang. Tapi kalau mati, waduh, bahaya juga dong mati. Ya. Tapi bahaya juga ya. Bahaya. Makanya main sama Ustadz. Kalau ada masalah menyemplung Ustadz narik. Mau kemana lo? Sini aja. Tugas narik ya. Jangan terlalu di pinggir. Masya Allah. Ya mungkin di apa ya? Dibikin ini aja kali, bro. Nggak melekat kayak makhluk hidupnya kali. Siap. Mata kali mungkin dihilangin. Udah aman.
Insya Allah. Nah, itu tugasnya desainer ya. Iya, Kita bilang desainer. tuh, jangan mirip-mirip banget. Bener, Iya. dia mirip-mirip banget, samar-samarin. Iya. Copot palanya begitu-begitu Copot kan. Biar nggak bernyawa. Ya pokoknya ntar lah desainer pasti bisa lah, paham lah. Ya kan dari gini-gini poles-poles insya Allah jadi lah. Iya, jagoan emang keahliannya kan. Iya, mau bidang ini selain nama ahlinya aja udah. Iya. Apalagi gajinya gede kan di Orange katanya. Katanya. Katanya gede. Lanjut lagi bro, apa bro? Ya, yang kedua Ustaz, ini terkait di bisnis makanan era digital. Oh, Masya Allah. Ini menempel mungkin tercampur kalau Apa tuh? kami mengatakan terkait dengan transaksi dengan fintech. Oh, Ada pay itu kan semua menggunakan pay. dompet-dompet itu ya? Iya. Jadi ketika si customer masukin uang, kemudian mereka dapat cashback, bisa bonus, bisa voucher. Jadi dompet online itu ditaruh Dompet misalnya gue ngisi 500.000. 100.000. Jika pakai pay itu maka dia dapat voucher. Oh, Kalau nggak ada pakai keuntungan. itu, ada keuntungan. Nah, kita kan sebagai merchant mendapatkan privilege atau mendapatkan banyak keuntungan juga. Tapi kalau sebagai merchant itu sebagai penjualnya, keuntungannya orang-orang pada beli. Ya. Itu gimana Ustaz pandangannya? Itu subsidi dari siapa ya? Kok bisa dapat iya, jadi murah? ada tiga sebenarnya. Kalau yang Anda alami, bahwa yang pertama bahwa full didanai oleh mereka. Mereka tuh Mereka itu bisa jadi provider, bisa jadi fintechnya, karena dia kan perusahaan yang berbeda. dia juga pakai sistem ada investor yang bayarin kan nggak Iya. mungkin naruh 100.000 di dompet online itu ya kan apa pay gitu kan. Iya. Mau beli ini misalnya berapa 80.000 tapi Iya. gara-gara transaksinya pakai itu di luar cash ya. Iya. Kalau cash normal. Iya. Tapi kalau pakai pay itu jadinya setengahnya. Kan ada 40.000 tuh misalnya. 40.000 subsidi dari brand ya. Bisa macam-macam nih. Yang dulu itu benar-benar full subsidi mereka. Uish. Jadi bakar duitnya di situ. Era bakar duit. Aduh. Yang kedua, subsidi bersama. Jadi yang sebelumnya saya pernah cerita bahwa ketika si fintechnya sudah mulai mengurangi bakar duit, merchant itu sebagai penjual disuruh ikut subsidi. Ya udah nih kita kasih bonus voucher mereka, kita bagi 2. Ditanggung tuh. Ya. Misalnya diskon 40.000, lu 20. Oh, ya udah gitu kan. Okay. Yang terakhir baru di merchant sendiri. Nah, terkait seperti itu gimana Ustaz pandangan sunnah terhadap transaksi online? Iya, ada keuntungan ya. Ada Di dompet itu ya. Nggak tahu tuh itu utang apa bukan Ustaz? Naruh duit di situ ya. naruh duit. Iya. Ya, jadi sebenarnya kalau ingin dibahas secara mendetail ya, itu kan banyak sekali pembahasannya kan? Banyak sekali pembahasannya. Cuman sekarang kita dekatkan aja di kadar transaksi yang Bang Sony lakukan di sini ya. Jadi kan keperluannya kita ada produk, orang mau beli kan, dia bisa pakai fintech apa saja, Pay atau apa saja untuk membayar gitu. Kita mudahkan, kita pasang itu untuk mereka bisa beli. Iya. Ya cuman kan di dalamnya itu ada program bonus, ada program itu kadang terkait dengan kita kan ya menjual di situ. Iya. Nah, coba satu-satu dulu Ustaz. Misalnya nggak ada bonusnya, aman? Baik. Jadi asalnya kalau pembicaraan itu sama aja, kita buka rekening boleh atau enggak? Oh iya, boleh. Ya kan? Boleh. Baik. Jadi jangan kita bicara ini rekeningnya kan kalau numpuk, anggaplah semuanya masukkan di situ itu kan jadi duit, bisa dia pakai modal, disimpan sama dia. Diputar lagi. Kita pinjamin ke dia. Nah, ini kan memaksakan hukum. Gimana mau pinjamin? Itu juga sekarang Anak kan saya begitu Ustaz. Anak kan nyimpan misalnya di salah satu fintech ya, saya simpan 500.000. Anak mau ngambil juga kan bisa. Ya kan? Kok bisa saya mau belanja dibilangin minjamin orang? Ya kan sama aja. Saya ini ketika nabung di bank atau simpan uang di bank, itu keperluan untuk nyimpan. Saya bukan mau minjamin bank. Ya. Tapi memang di bank itu sendiri ya kenyataannya bank itu memakainya gitu kan. Iya Ustaz, itu yang jadi permasalahan. Ya. Diputar lagi buat diputar ini, misalnya buat judi, misalnya kita nggak tahu Ustaz. Tapi kalau misalnya seperti Bang Sony kan tidak ada memakai kan, itu kan di fintech itu semuanya kan. Iya. Jadi tidak memakai sama sekali. Jadi berarti dia murni alat untuk membayar saja. Beda dengan sebagian brand misalnya, mereka punya seperti itu, jaringan internasional malah, ya
juga bisa seperti itu, masukkan deposit untuk belanja produk dia. Nah itu kan kekuatan lain, itu lain lagi itu ya, itu lain pembahasannya tuh. Ada pembahasan lain. Tapi ini kita masuk di pembahasan untuk kita merchant ya. Kita perlu fintech ini supaya orang bisa belanja. Semuanya sudah pada belanja di fintechnya masing-masing. Ini pelanggan inisial G, sana inisial O, sana. Oh, saya tahu juga ternyata. Ya itu kita hidup di situ. Orang pergi makan aja semuanya sudah terpasang situ namanya. G, O, D, semuanya. Semuanya kelihatan gitu. Jadi maksudnya ini sudah nyimpan duit di situ untuk keperluannya. Dia misalnya tiap hari ke kantor pakai mobil sama naik motor ini, ya dia wajar lah. Keperluannya kan, ada duitnya juga di situ. Sekalian dia pakai belanja di kita, boleh atau tidak? Ya boleh, nggak ada masalah di situ. Cuman terkait dengan masalah bonus-bonus itu tadi. Nah, jadi ini kan sebenarnya nggak ada kaitannya dengan Bansoni-nya, tapi hukum pengguna fintech ini tadi. Nah, sekarang di situ apa masalahnya? Bonus itu muncul dari mana? Jadi kalau bonus itu dia masuk, nyimpan di situ karena keperluan. Memang mau belanja saya mau pergi, saya mau sewa mobil, sewa motor, saya mau beli tiket, mau beli itu, saya punya keperluan pasti gitu loh. Tapi begitu saya simpan duit saya, ada bonus-bonus, saya ambil, nggak ada masalah. Tapi kalau saya masuk, saya lihat bonus nih, saya masukin duit karena ada bonus, itu nggak boleh. Jadi niat penting Ustaz ya? Itu penting. Makanya itu salah satu kaidah besar di pembahasan muamalah itu al-umuru bimaqasidiha. Segala perkara itu terkait dengan niatnya. Dan itu ada di rincian ilmu-ilmu fikih di muamalah. Beda niat saja bisa beda. Beda hukumnya. Saya kasih contoh yang lebih simpel ya. Kita masuk ke toko. Tertulis di toko itu diskon 20% untuk setiap produk. Tapi dengan syarat belanja 100.000 baru dapat 20%. Ya, sering itu Ustaz. Baik. Jadi saya kalau saya lihat belanja, wah dari 100.000. Padahal saya cuma mau beli aqua doang. Iya betul. Kan ya cukup 100.000. Saya belanja banyak-banyak gak saya perlukan untuk dapat diskon. Ini nggak boleh. Ya nggak boleh itu. Sebab kita mengeluarkan sesuatu untuk mendapatkan kelebihan. Itu kan itu dianggap bonus, itu kan kelebihan. Itu masuk di bab riba namanya. Tapi kalau saya misalnya masuk ke toko, saya belanja 100.000, memang keperluan saya 200.000 belanja masuk, ada diskon, saya dapat diskon, nggak ada masalah. Sebab memang saya belanja bukan untuk diskon, saya belanja untuk produk. Niat saya lagi. Keperluan. Niat lagi. Jadi itu niat loh. Ya cuma gini Ustaz, itu gara-gara niat ya. Tapi gini, ini menarik. Diskon 20%. Harganya misalnya tadinya 100.000 kita beli, tapi mungkin berbarengan juga memang kita butuh Ustaz. Saya bilang kalau dia butuh bareng-bareng. Kalau tadi kan emang mumpung diskon nih, padahal niatnya mau beli aqua doang nih. Mumpung diskon ya sudahlah. Itu kan ngambil peruntungannya clear ya, niatnya memang pengen ngambil kesana, ngarahin ke keuntungan. Tapi jujur dari yang pertama kali niat memang butuh sama celana ini, memang butuh sama baju ini. Dan berbarengan juga yang kita lihat lagi diskon juga nih. Mumpung nih. Gimana lain itu kalau barang produk tertentu, produk yang diskon itu nggak ada masalah. Kita masuk ke toko ini produknya yang diskon, beli aja kan ada diskonnya produknya. Iya. Tapi ini kan kita berbicara tentang mengeluarkan suatu biaya untuk dapat diskon. Itu yang menjadi. Narok dulu jadi, masalahnya bukan. Ini terkait Ramadan ini kan banyak promo pakaian. Buy two get one free. Nah tadinya kan misalkan kita datang mau beli 1 baju, loh kok beli 2 gratis 1. Nah itu jadinya kita beli 2 Ustaz. Ya itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Walaupun dengan syarat 2 kemudian gratis 1. Ya nggak ada masalah itu. Cocok tuh buat Orange tuh. Iya kan beli 1 gratis 9. Gratisnya 9. Jadi saya kadang agak memaparkan itu agak repot ya, sebab ini beda dengan ini. Ini poin-poin ditanyakan tadi kan beda-beda masalahnya. Makanya saya bilang ini boleh, ini nggak boleh. Ada perbedaannya tipis-tipis sebenarnya. Yang naruh itu, yang naruh tadi saat ya. Jadi permasalahan ketika kita naruh uang yang belum tahu tuh uang itu buat apa, taruh 200.000 di P gitu misalnya. Tapi ternyata gara-gara ada bonus ini, bonus itu. Karena naruh uangnya ya, bukan karena belanjanya tadi ya.
Iya itu ya Ustaz. Itu yang jadi. Jadi kita tadi itu bicara tentang awalnya naruh duit, naruh uang dulu ya. mengeluarkan sesuatu untuk dapat sebuah bonus. Nah, kalau ini kan tadi beda. Memang ini barangnya 2 ini. Harganya kalau 1 10.000, kalau 3 itu harganya 20.000. Ya, Tapi 20. kan bahasanya aja yang beda pedagang. Beli 2 dapat 1. Kan begitu Iya, sebenarnya iya. hakikatnya gitu. Bener bro. Ya kan kita Gue baru ngeh lagi. jadi bingung nanti kita. Iya juga ya. Karena model transaksi sekarang berkembang terus, Tad. Ya jadi lah, orang kan di model kan seperti itu. Iya. Cara marketing kan. Jadi kalau saya cuma jual misalnya ini 1.000 10.000 1 biji. 20.000 3 biji, orang nggak kenal kan. Iya. Kalau saya bilang beli 2 dapat 1, itu kan Iya, cakep itu. dia dimasuk ya. Itu cuma masalah marketing doang ya. Iya juga ya. Kadang gampang juga langsung haram. Ini nggak boleh haram. Padahal mungkin kalau ditelaah lebih dalam mirip-mirip atau mungkin yang biasa kita lakukan dan seterusnya. Iya. Masya Allah. Barakallahu fiikum Ustaz. Lanjut Bang Bro. Nih nggak jauh-jauh dari transaksi soalnya. Boleh. Iya Oke, dong. Ustaz. Harus begitu dong. Nggak apa-apa. Misalkan gitu, saya Orange City membuat membership. Wah. Masukin nih 100.000. Kartu ya. Iya, kemudian jika membeli 100.000 bisa belanja senilai 120.000 untuk customer. Nah ini hitungannya seperti apa Ustaz? Dan bolehkah Orange itu memutar uang 100.000-nya? Apakah harus ada akad khusus? Nggak asing tuh pola-pola kayak Iya, kan? tempat kopi ya. Nah, Itu kayak itu saya kasih contoh yang semisal ya. Beli pulsa 100.000, tapi isinya 120. Iya. ya, 120. Betul sama benar. Ya kan? ya, Kita sekarang beli duitnya atau pulsanya? beli pulsanya. Beli pulsanya kan? Berarti jangan bilang ini saya kasih 100.000 dapat 120.000, berarti riba lebih 20.000. Jangan Ya. bilang gitu. Oh, jangan Sebab bilang saya gitu. kan beli jasa nelponnya pulsa ya saya beli. Jasa nelpon ini kebetulan namanya 120.000. Apa yang nggak ada? Bukan uang. Jadi beli Bukan martabak uangnya. senilai Sama seperti itu. 120.000. Jadi antum kan jual martabak Ya. senilai 125.000, cuman harganya ini cuma 100.000. Masukin aja 100.000, dapat Martabak senilai. kartu ini untuk bisa belanja martabak senilai 125.000. Jadi kita jualan martabak bukan jualan duit gitu. Itu poinnya. Nah, Kan kalau uang itu nggak boleh tambah, benar. Kalau Iya. jadinya cash, riba 100.000 taruh 100.000 dapatnya uang 120.000, benar nggak Sat? Itu ya, itu pasti riba kan. Riba karena kenaikan, karena uang nggak boleh tambah, nggak boleh berkurang. Tapi kalau jadinya produk ini kan ada nilai tersendiri yang memang ente mau hargain berapa gitu kan? Sebenarnya martabaknya 125.000. Cuman kan orang nggak tahu martabak sebenarnya itu. Tapi 125.000 itu kayak gimana? Didekatkanlah dengan nilai 125.000. Hakikatnya kita bukan di duitnya tapi di barang. Dan uangnya boleh dipakai tanpa Ya, harus boleh lah, akad dia ya, kan Ustaz, sudah ya? Karena beli, kan? sudah jatuhnya Iya. membeli produk gitu ya, Ustaz, Iya, ya? dia membeli produk kita, sudah ada kartunya, berarti dia sudah bisa pergi ngambil aja. Sama seperti saya kasih antum 100.000. Iya. Saya mau beli martabak antum 100.000, saya ambil besok ya, boleh atau tidak? Boleh. Iya boleh, sama aja, apa bedanya? Dan kalau memang dalam perjanjian tidak boleh refund karena kita anggap sudah jual beli, akad jual beli ya, Ustaz ya. Nggak boleh balik duitnya. Iya, customer, saya nggak jadi gitu. Saya mau balikin aja duitnya. Itu gimana tuh? Nggak, itu kalau sudah selesai transaksi Ya. dan kita bilang tidak ada refund di situ, nggak ada masalah. Oh, dari akad dari yang awalnya. jelas tidak boleh kembalinya itu adalah suatu tidak ada masalah antara keduanya. Apa artinya tidak ada masalah? Misalnya saya sudah kasih 100.000 ya. Ya sudah, kita sudah berpisah, artinya akad sudah sempurna. Nggak ada lagi saya balik. Kalau saya balik misalnya, Mas, saya mau balikin 100.000. Kalau antum setuju balikin ya nggak apa-apa. Tapi kalau antum nggak, kita sudah jualan nggak bisa ini lagi. Nggak apa-apa Saya juga. nggak boleh nuntut lagi. Sudah terjadi. Dan Tapi begitu saya beli martabak antum ada masalah. Misalnya kejunya ini kok lupa tadi ini. Iya. Saya kembalikan nih. Iya. Saya kembalikan. Ini saya nggak mau terima nih, kejunya lupa dimasukin. Nah, itu hak saya, sebab itu dihitung aib untuk mengembalikan. Ya kalau refundnya kayak gitu modelnya itu nggak ada masalah. Jadi itu aja yang dibedakan tadi. Jadi nggak boleh juga kita bikin bisnis tulis di toko gitu, barang yang sudah beli nggak boleh dikembalikan. Itu sering Ustaz. Itu kan nggak boleh. Jadi kalau misalnya barang kita rusak memang, masa nggak boleh dikembalikan? Zalim dong kita. Padahal salah si pengusahanya misalnya, Iya, betul. salah si penjualnya misalnya. Kalau online sering, Ustaz.
harus di video unboxing. Iya betul. Atau kalau pecah berarti membeli, Ustaz. Gimana, Ustaz? Pecah membeli, ya betul. Padahal kita nggak mau beli, pecah nggak sengaja, gimana, Ustaz? Nah, ini masalah-masalah perlu banyak pendahuluan deh. Oh iya. Tidak sesederhana itu, Ustaz. perlu kita ini dulu. Jadi ini sebenarnya di sektor muamalah itu banyak sekali fikih ya. Ini hal-hal yang seperti ini ada fikih namanya terkait dengan diskon, terkait dengan promo. Itu landasan-landasan berpikirnya, landasan pendalilannya itu banyak gitu. Jadi maksudnya teman-teman yang masuk di muamalah ini juga, tadi kan sudah kelihatan ya. Sebagian contoh saya berikan, ini boleh, ini tidak boleh. Padahal bedanya tipis-tipis saja sebenarnya, tipis-tipis saja. Jadi itu menunjukkan bahwa di fikih muamalah itu ada dasarnya, ada ilmunya. Gitu. Masya Allah. Allah barik fiik. Lengkap ya kalau Ustaz Zul mah ilmiah banget. Ngeri. Kadang kita sih kayak gini-gini kan menurut kita baik, menurut kita kayaknya nggak apa-apa deh, tapi ternyata ada pelanggarannya misal. Menurut kita sama gitu. Ternyata kok beda gitu. Mesti level-level tertentu, status tertentu yang bisa. Harus Ustaz yang jawab. Kita jangan ikut-ikut jawab. Iya, Masya Allah. Satu pertanyaan lagi Bang Bro, coba. Oke, ini terkait kerjasama, Ustaz. Muamalah. Misalkan saya punya investor, kemudian investornya nih punya syarat. Syaratnya yang pertama, misal contohnya mereka masuk sebagai saham. Oke, kita masuk saham ya, misalkan 50-50%. Dia naruh duit. Tapi kalau nggak capai jadi hutang ya. Wah. Nah, nih Ustaz, ini banyak nih. Iya, atau kebalikannya, Ustaz. Ini saya pinjemin duit ya. Tapi kalau memang ini jadi modal ya. Kalau untung jadi modal. Untung jadi modal. Oh ini ini bahaya nih. Ustaz, dan banyak yang mirip-mirip dengan itu, dengan bahasa yang berbeda. Bisa jadi nanti bagi hasilnya berlapis atau gimana atau syarat. Wah. Tapi itu sudah dituangkan dalam perjanjian di awal. Nah, itu terkait seperti itu gimana, Ustaz? Baik, kalau dia akadnya kerjasama itu sesuatu yang tetap. Suatu yang pasti antara kedua belah pihak, hal yang dimaklumi. Bukan kalau begini akan begini, kalau begini akan begini. Ya. Tapi dia sesuatu sudah tetap pada hal itu saja. Ya kalau kita misalnya akadnya syirkah, kerjasama syirkah. Kalau kita akadnya mengutangi, kita utangkan, ya kan? Kita beri pinjaman. Nah, itu lain lagi akad di situ. Jadi kalau misalnya ini saya pinjamin ya, terus dia minta keuntungan di belakang pinjaman. Nah, itu nggak boleh ya bahasa pinjaman. Cuma pinjaman itu akad lunak. Bukan akad jual beli, akad santunan, kedermawanan. Kita nggak boleh ngambil imbalan dari situ. Nah, yang masuknya dia harusnya disebut ini adalah akad jual beli dalam bentuk kita kerjasama. Nah, kita syirka namanya. Nah, yang kita kerjasama di sini macam-macam ya bentuk kerjasama. Tapi intinya kalau kerjasama untung sama untung, rugi sama rugi. Nah, itu kerjasama. Nggak boleh dia jamin keuntungannya. Kalau untung dihitung saham, kalau tidak untung dihitung utang. Enak aja dia mungkin banyak. Malah dia sendiri yang untung sendirian dong, kan harusnya berdua. Kan nggak boleh kayak gitu kan. Jadi itulah prinsip dasar dari kerjasama. Ada keuntungan kita berbagi untung, ada kerugian kita berbagi rugi. Walaupun misalnya kan itu kerjasama kan bisa sama-sama badan aja. Kita semua nggak ada modal, cuman modal tenaga aja. Contoh misalnya kita bertiga nih, sama-sama kita ke hutan. Ayo kita kumpul kayu bakar, sama-sama kita bagi 3 hasilnya. Masuklah kita, ya atau janganlah pakai kayu bakar. Ya. Ayo kita masuk ke hutan cari gaharu. Ya siapa saja yang dapat gaharu dari kita, semuanya hasilnya bagi 3. Nah, itu kan syirka kita kan cuma modal tenaga doang. Jadi begitu. Ini semuanya kita ada korban tenaga, ada ini. Itu untung juga kita sama-sama untung. Ya. Jangan bilang, oh kan saya yang dapat. Ya alhamdulillah Allah takdirkan antum yang dapat dalam persyarikatan kita ini. Kalau misalnya Dery yang dapat, saya kayak gimana? Dia ngomong juga kan saya yang dapat. Nah itulah kenapa harus apa namanya untung sama untung. Rugi sama rugi, semuanya menanggung keuntungan yang sama, ada kerugian juga. Sama antum sekarang punya modal, saya yang kerja. Jadi begitu terjadi kerugian, antum rugi di modal, saya rugi di tenaga. Kan sama-sama ada kerugian kan. Nah, tapi kalau kita beri modal, kalau untung dihitung saham,
Kalau rugi dihitung hutang. Itu kan menjamin. Parah banget. Gimana Bang Dery? Karena itu datang dalam sebuah hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang wanaha an ribihin yudman. Nabi itu melarang dari keuntungan yang dijamin. Itu maksudnya itu salah satu dari bentuknya. Itu kan menjamin dalam sesuatu yang harusnya dia harus menanggung risiko di situ. Karena ada gharar ya Ustaz. Bukan juga sebenarnya bukan gharar di sini pembahasannya. Ini masalahnya dia tidak berlaku adil. Ya, tidak berlaku adil sebenarnya. Atau bisa jatuh ke dalam perbuatan zalim. Nah itu. Jadi mungkin gini Mas Afan. Kalau ada yang pinjam kemudian pakai jaminan sesuatu, masuk yang tadi. Jaminan sesuatu gimana? Misalkan gini, Anda minjam dong 100 juta. Jaminannya rumah nih gitu. Nah, itu gimana Ustaz? Itu dan ternyata tidak terbayar gitu. Tidak bayar. Terus rumahnya gimana? Rumahnya kesita gitu. Ya, itulah misalkan kesita. Kan penjamin kan senilai harga 100 juta itu misalnya. Ya, tapi akadnya bukan kerjasama kan? Bukannya kerjasama, tapi kalau pinjaman, tapi jaminannya si rumah ini Ustaz. Ya gak ada masalah sih. Oh gak ada masalah. Walaupun disita gak masalah. Itu namanya rahan namanya. Jadi rahan itu dia mengikat utang dengan sebuah jaminan. Kalau utangnya tidak sanggup dibayar dari jaminannya. Itu harus dinilai senilai hutang atau memang boleh diambil semua berdasarkan perjanjian? Enggak, bukan berdasarkan perjanjian. Itu urusannya di pengadilan. Jadi nanti dibawa dulu urusan ke pengadilan. Bahwa ini ada jaminan. Nanti oleh pengadilan ada timnya untuk menilai. Aset ini berapa? Aset ini berapa? Jadi tidak boleh langsung diambil. Iya, tidak boleh juga. Misalnya saya pegang ini barang jaminan. Wah ini ente punya utang 10 juta sama saya. Saya hitung 10 juta aja. Padahal ini 20 juta. Jadi saya harus bawa ke Dery di pengadilan. Dery cari orang ahli. Pergi nilai. Bukan Dery juga yang nilai. Bukan kita berdua. Tapi orang ahli. Orang ahli ini harganya 15 juta. Itu yang kita pegang. Oke. Kita pegang. Sudah. Setelah dijual 15 juta. Bayar ke saya tadi menurut kantor. Saya bayar 10 juta. 5 jutanya balikin ke saya. Ya itu kan masih di hak saya. Hak antum kan cuma 10 juta. Iya. Masya Allah, indahnya Islam begitu ya. Masya Allah. Jazakallah khair, barakallah fiik. Ustaz, gimana Bang Bro? Sebenarnya masih banyak pertanyaan. Cuma ya nanti Ustaz kita banyak bertanya di belakang. Ini kan lagi sahur nih. Iya kan? Kalau sahur biar pada makan dulu gitu. Nungguin terus makanannya nggak bisa habis, Indominya kering nih. Nih Masya Allah ya. Semua udah dibahas semuanya. Itulah kalau kita tahu ilmu bisa beramal. Apalagi tuntunannya sesuai Quran dan Sunnah gitu kan. Yang pasti di sini insya Allah juga Ustadz Zul Karren Sunusi hafizahullah ta'ala ini nemenin teman-teman semua lah di waktu sahurnya gitu kan di program takjil kali ini. Pokoknya sukses lah buat Orange. Masya Allah. Makasih, ini menu barunya? Menu baru. Khusus bulan Ramadan. Baru khusus bulan. Kurma ya? Kurma. Cream cheese kurma. Cream cheese kurma nih. Masya Allah. Ini kalau kurma jenis apa nih? Ini sukari kalau nggak salah. Sukari, iya. Coklat agak muda gini sukari betul. Biasanya kalau agak hitam ajwat. Kalau agak makin hitam tandanya kegosongan. Ini mantap nih, kita harus nyobain. Ini betul-betul spesial edisi Ramadan ya. Edisi Ramadan. Sebelumnya nggak ada kan selain Ramadan ya? Nggak ada. Masya Allah, martabak kayaknya pakai madu ya kayaknya. Oh enggak. Tahu pakai madu. Ustaz mau coba dulu. Di bawah aja ya, Ustaz ya. Bawa aja ya. Gawat kalau Ustaz nyocol, mau nggak mau Anda jadi ikutan jadinya. Kalau belum disentuh kan emang udah buat Ustaz berarti ya. Berarti ini apa dia? Keju? Cream cheese. Oh cream cheese. Oke, cream cheese tuh. Nomor lihat ya. Coba. Mana? Ada kecilnya ada. Ada gitu dong. Cream cheese. Kurma. Terus bawahnya biasa kuenya. Iya maksudnya ada apa namanya oles-olesnya. Osman apa nih? Gue lupa sih. Margarin. Wisman. Ya. Margarin. Oh, bisa pakai Wisman bisa enggak? Oh gitu. Tergantung dari situnya ya. Ya jangan dirinci lagi rahasia perusahaan lah. Ustaz tahu aja, Anda pengen bongkar habis-habisan. Pantesan ngomong-ngomongnya nahan-nahan nih. Oh ada benar-benar tertentu ya. Nah ini buat Ustaz. Ini simpen dulu. Ini bahaya nih, meleng dikit nih. Warga-warga kasih solusi. Ini titip aja dulu sama Tom. Nanti bulan depan kalau sudah besar kayak gini markas Dery. Tunggu besar dulu ya. Emang berkembang biak. Masya Allah.